Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai mempertahankan eksistensi Pancasila sejak lahirnya hingga saat ini. Proses lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 merupakan Pancasila lahir dari proses perenungan dan perdebatan para pendiri bangsa mengenai dasar negara yang paling sesuai dengan akar budaya, agama, dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Dalam sidang DPU-PKI, Insinyur Soekarno menyampaikan suatu gagasan mengenai Pancasila pada 1 Juni 1945. Pidato tersebut kemudian lahir dan diberi nama lahirnya Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui Tuhan sebagai sumber segala moral dan ajaran hidup. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati martabat manusia, keadilan dan peradaban. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan kesatuan tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yakni mengikuti asas demokrasi, kerjasama, dan permusyawaratan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni mengupayakan kemakmuran yang merata, adil bagi masyarakat. Mempertahankan Pancasila di masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950, pasca kemerdekaan, Pancasila diresmikan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, terjadi berbagai perbedaan mengenai penerapan Pancasila. Misalnya, perdebatan mengenai formulasi sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa dalam peran agama. Selain tantangan ideologis, terdapat masalah keamanan dan disintegrasi atau pemberontakan yang terjadi di daerah seperti di PRRI dan Permesta. Namun, Pancasila mampu menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa di tengah gejolak yang terjadi, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tetap dapat bertahan. Mempertahankan Pancasila di masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1965. Masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Dilakukan demokrasi terpimpin, yaitu satu kepemimpinan yang lebih terpusat. Itu Soekarno juga menggagas doktrin Nasakom atau nasionalisme agama komunisme yang kemudian dianggap menyimpan dari Pancasila. Selain itu, perbedaan ideologis terjadi juga upaya kudeta perpecahan, yaitu peristiwa PKI pada tanggal 30 September 1965. Ini merupakan titik penting yang kemudian melibatkan TNI dan rakyat untuk mempertahankan Pancasila dari paham ideologi yang bertentangan, sehingga Pancasila mampu menjaga keutuhan bangsa. Mempertahankan Pancasila di masa Orde Baru pada tahun 1965 hingga 1998. Berdasarkan peristiwa G30 SPKI, Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto melakukan langkah tegas untuk melarang paham komunisme dan mengembalikan Pancasila pada posisinya yang murni. Pancasila kemudian diberlakukan sebagai satu-satunya asas, yang dimana asas tunggal di setiap organisasi kemasyarakatan dan kepartaian. Selain itu, Pancasila diajarkan di sekolah, instansi pemerintah, dan diberlakukan penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4, di mana namun penerapan Pancasila juga diberangi masalah, yang dimana yaitu terjadi pembatasan kebebasan, pelanggaran HAM, dan sikap represif yang kemudian menjadi akar dari proses reformasi. Mempertahankan Pancasila di masa reformasi 1998 sampai sekarang.
Runtuhnya Orde Baru melahirkan era reformasi yang lebih terbuka dan demokratis. Pancasila tetap diberlakukan sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Namun, diberi ruang lebih luas untuk diberdayakan sesuai prinsip-prinsipnya. Selain tantangan disintegrasi, paham radikalisme, terorisme, dan ujaran kebencian, Pancasila juga tengah diuji oleh proses modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Namun, Pancasila mampu menjaga bangsa Indonesia untuk tetap bersatu, saling menghormati perbedaan, dan mencapai visi masyarakat adil dan makmur. Pentingnya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sebuah dasar negara, tetapi juga pandangan hidup dan petunjuk moral yang harus ditetapkan oleh setiap bangsa Indonesia. Ini dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Misalnya, menghormati perbedaan agama, suku, dan ras, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mengikuti proses demokrasi, dan menjaga keamanan bangsa, mengupayakan keadilan dan pemerataan kemakmuran, menghormati HAM, dan menjaga martabat manusia. Pancasila merupakan identitas ideologi sekaligus ikatan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila terus mampu bertahan dan menjaga keutuhan NKRI di tengah tantangan dan masalah yang silih berganti. Ini terjadi karena Pancasila memang sesuai dengan akar budaya, hati nurani, dan visi bangsa Indonesia mengenai hidup yang adil, damai, dan sejahtera.